ahli hikmah itu dari 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini diambil intisarinya sama ahli hikmah. Itu apa? Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa kutubihi ay kalamullah al-azali al-qadim. Itu adalah kalamullah. Kitab-kitab yang diturunkan itu adalah kalamullah. Jumlahnya berapa? Dikatakan jumlahnya kitab itu ada 104. Yang wajib kita ketahui ada 4. 6. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Terus Injil kepada Nabi Isa. Zabur kepada Nabi Daud. Nabi Musa diberikan Taurat. Ini 4. Ada 100 yang belum kita sebutkan, yaitu adalah Nabi Adam diberikan 10 suhuf. Mungkin bisa diartikan suhuf itu kayak lembaran gitu, 10 lembaran. Nabi Syith 50. Nabi Idris 30. Nabi Ibrahim 10. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini sebagian besar juga diturunkan di bulan Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah awal laila fi Ramadan, malam pertama bulan Ramadan. Terus Taurat di hari ke-6 di bulan Ramadan. Injil di 13 Ramadan. Dan Al-Quran di 17 Ramadan. Ini atas pendapat yang mayoritas para ulama, walaupun di dalamnya ada khilaf. Naam. Ikhtarul hukama minal kutubil munazzal min indillah. Ahli hikmah itu dari 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini diambil intisarinya sama ahli hikmah. Sama orang-orang yang ahli hikmah, cendekiawan, diambil apa sih? Dari Zabur 1 aja. Cuma kita ambil 1 yang paling super. Dari Taurat, dari Injil, dari Al-Quran. Dikatakan oleh para ahli hikmah, mereka para ahli hikmah sepakat mengambil dari Taurat ada kalimat yang sangat istimewa. Itu apa? Man qana'a syabi'ah. Siapa orang yang punya sifat qanaah, menerima apa adanya, syabi'ah, hidupnya akan selalu kenyang, hidupnya akan selalu kaya. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kafa bil qana'a bil qanaati malikan wa bi husnil khuluqi na'iman. Cukup orang itu dengan sifat qanaah bisa menjadi raja, seperti kayak raja hidupnya tenang. Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, beliau pernah mengatakan bahwasannya al-faqru huwa khauful faqri. Kapan sih orang itu dikatakan miskin? Khauful faqri, ketika dia takut miskin. Kapan ada orang di dalam hatinya takut miskin? Itu adalah orang yang miskin. Terutama wanita ya. Wanita harus bisa mengendalikan dirinya. Gak apa-apa orang perempuan itu punya emas, punya ini, gak ada masalah selagi di situ yang mubah. Tapi terkadang perempuan itu terlalu nafsu, semangat, sampai punya gelang hampir setengah kilo. Ya Allah. Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, Man tata'annak minan nisa fil huli wal libas wa taf'am ma la yaf'al khiyarun nas tusab thalatha hisal. Jika ada seorang wanita yang dia terlalu rakus, tamak, artinya tamak itu memiliki sesuatu yang berlebihan, maka apa? Allah hukum dia dengan 3 hal. Perempuan kalau sudah tamak dengan harta dihukum dengan 3 hal. Apa yang pertama? Imma antamut wala tatamatta bilubsi. Orang kalau punya sifat tamak kepada harta, dia hanya dapat keinginan tapi nggak mungkin bisa memiliki. Ingin ini nanti kalau panen ini mau beli emas itu, kalau panen mau beli ini, kalau cuman. Kapan ada sifat tamak di dalam dirinya, apa yang diinginkan semakin dijauhkan oleh Allah. Ini hukumannya. Sampai mati nggak mungkin menikmati apa yang diinginkan. Ini hukuman pertama. Yang kedua, tuhramul aulad. Diharamkan oleh Allah memiliki keturunan yang soleh-soleha. Nggak mungkin dapat anak yang soleh-soleha. Kenapa? Pikirannya untuk harta, emas ini dan itu. Kapan mau mendidik anak? Dan yang ketiga adalah yusafir zaujuha wa yatrukuha armalah. Maka apa? Suaminya nggak kuat,
dihukum oleh Allah, suaminya nggak kuat, suaminya kabur. Dan beliau Habib Alwi Bin Zain mengatakan waqad ra'aina ayanan, dan ini sudah terjadi dan aku melihat banyak sekali. Dari kitab Zabur diambil satu hikmah. Apa? Man sakata salima. Orang kalau banyak diem, bisa mengendalikan lisannya, dia akan selamat. Sampai dikatakan bahwasanya jika kamu ngelihat hati kamu kok mulai kotor, badan kamu mulai sakit-sakitan, rezeki kamu mulai seret, ketahuilah yang membuat hati kamu gelap itu adalah apa? Karena kamu sering berbicara perkara yang bukan urusan kamu. Dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan, innamal kalamul arba, kalau mau berbicara itu 4. Untuk apa? Berbicara seputar Al-Quran, berbicara seputar zikir, berbicara tentang ilmu yang berhubungan mencari ilmu, tanya masalah, tanya ilmu. Yang keempat, berbicara perkara yang membantu kamu urusan dunia. Ini berbicara untuk apa nih? Al-Quran, zikir, tanya ilmu, atau bisnis. Kalau selain ini jangan sudah. Sampai Syekh Abdullah bin Mubarak, dari bahayanya ya lisan, sampai dikatakan oleh Nabi SAW mengatakan bahwasanya ata'lamuna manil muflis, apa kamu tahu orang bangkrut? Orang bangkrut yang tokonya habis tapi nggak ketahuan modalnya habis juga ya Rasulullah. Atau orang yang sawahnya kena banjir, kena ini. Kata Rasulullah, orang muflis, orang bangkrut adalah orang yang banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah, banyak ini, banyak itu, kebuatan baiknya banyak, tapi syatama hadza wa dzalama hadza wa syatama hadza wa dzalama hadza. Ibadahnya banyak, modalnya banyak, tokonya besar, tapi bocor dari sini. Membicarakan ini kurang, bicarakan ini, dan bicarakan itu, sehingga nanti di hari kiamat dia menemui Allah banyak hutangnya. Amalnya banyak, tapi nanti di hari kiamat banyak tamunya dia. Ya Allah, dia dulu membicarakan saya, ambil pahalanya. Ya Allah, dia dulu mencaci saya, dia dulu ghibah saya, diambil, bangkrut. Bukan gak punya modal, banyak modalnya, habis. Kenapa? Karena kejelekan yang dia lakukan. Makanya Syekh Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, lau kuntu muktaban li ahad, kalau sampai aku itu mau ghibah, mau membicarakan orang, maka apa? Lagtabtu walidai li'annahuma ahaqqu bihasanati. Kalau memang aku harus membicarakan orang, harus aku mencaci orang, orang yang pantas aku caci adalah orang tuaku. Kenapa mencaci orang tua? Li'annahuma ahaqqu bihasanati. Aku bicarakan tetanggaku, pahalaku, sholatku 70 yang diterima diambil tetanggaku. Eman, daripada itu mending sholatku aku berikan ke ibuku, mending aku omongi ibuku, mending aku membicarakan ayahku. Kenapa? Karena mereka berdua lebih berhak mendapatkan kebaikanku daripada kebaikanku, amal ibadahku aku berikan kepada orang lain. Yang ketiga, diambil dari Injil. Ahli hikmah mengeluarkan satu dari Injil. Apa? Mani'tazala naja. Siapa orang yang menyendiri, mau bersepi diri, menjauhi manusia, naja. Itu adalah kunci keselamatan. Selamat adalah ketika kita menjauhi manusia. Imam Sirri As-Sigiti beliau mengatakan, siapa orang yang ingin agamanya selamat, hatinya tenang, pikirannya nggak sumpek, maka falyatazilin nas, maka jangan sering kumpul dengan orang. Dan yang keempat dari Al-Quran apa? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang kalau kepingin jalannya benar harus berpegang teguh dengan talinya Allah. Bagaimana cara berpegang teguh dengan talinya Allah supaya nggak kebawa ke kanan kiri? Yaitu ada 2, Kitabullah wa sunnatur Rasul. Kitabnya Allah, Al-Quran, dan juga ajaran Nabi. Inni taraktu fikum ma in tamasaktum bihima lam tadillu ba'di. Kalau nggak kepingin tersesat, pengen pegang teguh dengan Allah, Al-Quran, dan juga syariat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam.